Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu part 15. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Yuma kembali ke ruangannya dan langsung melempar semua berkas yang ia bawa ke meja. Sekretaris Yuma langsung terkesiap kaget karena itu. Yuma menghembuskan napas panjang, lalu mendongak beberapa saat sambil berkaca pinggang. Sekretaris Yuma menatap Yuma takut-takut. "Tenangkan diri Anda, Pak," ucapnya pelan. Yuma mendengus kesal. "Kanzaki Taiga, brengsek sekali," gurunya sendiri. "Anda ingin saya mencari informasi tentang perusahaan investasi lain dan membuat janji temu, Pak?" Tanya sekretaris Yuma berusaha memberikan solusi. Yuma memandang sekretarisnya yang langsung menunduk ke bawah. "Perusahaan investasi mana yang bisa memberikan pinjaman besar selain mereka?" tanyanya. Namun ia langsung mengembuskan nafas panjang. "Keluarlah." Ia berbalik dan membanting diri ke kursi. Sekretaris Yuma langsung membungkuk sopan dan berbalik pergi. Yuma mengusap wajahnya kesal, lalu berpikir sejenak. "Sombong sekali dia," gumamnya. "Apa sulitnya hanya mengeluarkan beberapa miliar? Dasar bocah ingusan tidak mengerti bisnis." Ia mengepalkan tangannya kesal. Ia mengambil remote dan menyalakan TV. Kepalanya bersandar ke kursi dan memejamkan mata sambil mendengarkan berita untuk menjernihkan pikiran. Setelah beberapa saat, matanya terbuka dan memandang layar TV, di mana berita tentang seorang aktor ternama yang terkena masalah pajak dan penggelapan dana di perusahaan yang ia jalankan. Hal itu malah memberikannya sebuah ide. Ia langsung mengeluarkan ponsel dari saku dalam jas dan mencari sebuah nomor. Bibirnya membentuk senyuman saat panggilan diangkat. "Selamat siang, Jaksa Tanaka. Sudah lama aku tidak menyapamu," ucapnya sopan. Beberapa waktu kemudian, Reina menggandeng tangan Nagisa dan Haruta memasuki kawasan pengantaran murid. "Selamat pagi, Nagisa," sapa seorang guru yang sudah menunggu anak-anak yang datang. Nagisa membungkuk sopan. "Selamat pagi," sapanya ceria. Reina tersenyum melihat putrinya sangat sopan, lalu memandang sang guru. "Selamat pagi, Bu," sapa guru itu. "Selamat pagi." Reina menyerahkan tangan Nagisa pada gurunya, lalu memandang Haruta. "Berpamitan dengan kakak?" Nagisa memandang adiknya. "Sampai jumpa, Kak." Haruta melambai pada Nagisa. "Sampai jumpa, Haruta, Mama," pamit Nagisa lalu masuk bersama gurunya. Reina menghela napas dalam melihat putrinya sudah masuk sekolah. Bibirnya membentuk senyuman. Kemudian berpandangan dengan putranya. "Let's go," ajaknya. "Go!" Haruta mengacungkan tinjunya bersemangat. Reina membawa Haruta kembali ke mobil. Rumah sakit. Ren memegangi tangan ibunya dan membawanya duduk di ruang tunggu. "Ibu duduk di sini dulu, aku akan mengambilkan obatnya." Nyonya Surugi tersenyum dan mengangguk mengerti. Ren berjalan ke apotik untuk menebus obat ibunya yang baru saja memeriksakan kesehatan. Obat ini harus diminum 3 kali setelah makan. Jika setelah obatnya habis masih terasa nyeri, bisa datang kembali ke rumah sakit, jelas seorang apoteker di loket sebelah. Ren yang sedang menunggu menoleh ke sana dan langsung terpaku melihat siapa wanita muda yang berdiri di sana. "Oh, terima kasih," jawab Rena sembari menerima obatnya, lalu menoleh ke samping, namun tidak ada siapapun. "Ah, Haruta?" Sementara itu, Nyonya Surugi yang terlihat lelah menoleh karena seorang balita laki-laki memandanginya. Bibirnya membentuk senyuman. "Hai." Haruta mengedip-ngedipkan mata bundarnya. Nyonya Surugi terpaku menatap wajah anak itu, seolah sangat familiar. Reina mengedarkan pandangan dan melihat putranya di sisi ruangan. "Haruta!" panggilnya. Haruta menoleh mendengar namanya, lalu segera berlari menghampiri Reina. Nyonya Surugi tersenyum gemas memperhatikan Haruta berlari. Senyuman itu langsung luntur begitu melihat siapa wanita muda anggun
yang langsung menggapai tangan anak laki-laki tadi. Reina menggenggam tangan Haruta. "Kenapa jauh sekali?" tanyanya, dan menggandeng putranya pergi. Nyonya Tsurugi sampai berdiri melihat wajah putri bungsunya setelah 10 tahun. Ren sendiri menoleh ke arah ibunya. Wanita itu sudah berdiri dengan wajah kaget ke satu arah. Itu berarti ibunya melihat sosok Reina tadi. "Pak," panggil sang apoteker. Ren tertegun dan menoleh. "Ya, ini obatnya." Apoteker itu mulai menjelaskan tentang obat itu, tapi Ren tidak bisa fokus pada penjelasannya. Ia menoleh ke belakang dan tidak menemukan ibunya. Setelahnya, Reina berjalan keluar dari rumah sakit. "Kita jemput kakak dulu, lalu menyusul papa ke restoran," ucapnya pada Haruta. "Tonkatsu!" Suara Haruta riang. Reina tersenyum lebar mendengar keriangan Haruta. Nyonya Tsurugi sendiri tergesa-gesa keluar dari pintu rumah sakit. Ia mencari-cari kemana putri bungsunya itu pergi. Matanya menemukan sosok Reina yang menggandeng seorang balita di kejauhan. "Reina," ucapnya lebih yakin. Tidak percaya ia benar-benar melihat putri bungsunya. Kakinya sudah melangkah untuk mengejarnya ketika Ren muncul di hadapannya. Ren sedikit ngos-ngosan karena harus berlari mengejar ibunya. "Ibu, tenangkan dirimu dulu," pintarnya. "Ren, ibu melihat Reina, dia di sana," ucap Nyonya Tsurugi panik sembari menunjuk kemana putrinya pergi tadi. Ren memegang kedua sisi lengan ibunya, juga mengelusnya perlahan. "Ya bu, karena itu ibu harus tenang." "Apa maksudmu?" tanya Nyonya Tsurugi. Namun sedetik kemudian ia langsung menatap putra sulungnya tak percaya. "Kau tahu dia di sini?" Ren menghela nafas dalam. "Tidak bu, aku juga terkejut melihatnya," jawabnya pelan. "Tapi sebaiknya kita tidak bertemu dengannya saat ini." "Kenapa?" "Dia ada di depan mata ibu. Ibu tidak boleh bertemu dengannya?" tanya Nyonya Tsurugi tak mengerti. "Nanti," Ren berusaha menjelaskan, "aku akan membuat Reina siap bertemu dengan ibu. Ya bu?" Nyonya Tsurugi terpaku. "Dia masih membenci ibu?" tanyanya putus asa. Ren menelan ludah. "Tidak seperti itu bu. Reina hanya... Ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat." Pandangan Nyonya Tsurugi bergerak ke bawah. "Dia masih tidak ingin bertemu dengan ibu." Pertanyaan itu tertuju pada dirinya sendiri. "Tidak bu," ucap Ren lembut dan memeluk ibunya. Restoran. "Tadi di sekolah, temanku Minah menangis mencari ibunya," cerita Nagisa kepada kedua orang tuanya. "Aku tidak menangis. Aku yang menenangkannya hingga berhenti menangis," lanjutnya bangga. Putri papa sangat luar biasa," puji Taiga sembari mengelus kepala Nagisa. Nagisa tersenyum lebar dan melanjutkan makannya lagi. Reina tersenyum gemas pada Nagisa, lalu memandang Haruta yang sangat menikmati tonkatsunya. Taiga mengunyah makanan sembari memperhatikan kedua anaknya. Ryu di meja lain bersama anggota yang bertugas mendapat panggilan dan terlihat kaget. Setelah mendengarkan orang itu, ia bergegas bangkit untuk menghampiri Taiga. "Bos," panggilnya pelan. Taiga menoleh. Ia sedikit heran melihat pria itu menyodorkan ponsel. "Bos besar ingin berbicara padamu," ucap Ryu memberitahu. Reina melirik Ryu dan Taiga. Taiga mengambil ponsel dan bergerak bangkit lalu berjalan menjauh. "Papa kemana?" tanya Nagisa pada Reina. Reina tersenyum. "Akan berbicara dengan kakek sebentar." "Aku juga ingin berbicara dengan kakek," ucap Nagisa memprotes. Reina mengelus pipi putrinya gemas. "Nanti kita telepon kakek." "Kakek main golf," ucap Haruta sendiri. Reina menahan tawa karena ucapan itu. Ryu tersenyum memperhatikan kedua bocah. Sementara itu, Taiga keluar dari restoran dan menempelkan ponsel ke telinga. Ya. "Kanzaki Taiga, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kantor pajak ingin memeriksa perusahaan kita?" tanya Dojima langsung.
Taiga tertegun. Hah? Seorang jaksa memberitahu ayah akan ada pemeriksaan ke perusahaan utama. Seseorang melaporkan perusahaan dicurigai menggelapkan pajak, ucap Dojima kesal. Taiga menghela napas dalam. Aku akan mencari tahu tentang itu ya. Kau harus ingat, Kanzaki Taiga, keluargamu adalah hal yang paling penting untuk kau lindungi. Semua orang di bawah geng Kanzaki adalah keluargamu. Jangan biarkan siapapun mengganggu keluargamu, tegas Dojima lagi. Taiga memandang ke bawah. Aku mengerti ya, jawabnya, dan panggilan terputus. Ia menarik ponsel dari telinga dan menghembuskan nafas panjang. Setelah menenangkan diri, ia baru kembali ke dalam. Rena memperhatikan ekspresi Taiga. Semuanya baik-baik saja? Taiga tersenyum dan mengangguk, lalu menyodorkan ponsel pada Ryu yang masih berdiri di tempatnya tadi. Ryu menerima ponsel. Taiga mendekati Ryu dan berbisik. Selidiki orang yang membuat laporan tentang perusahaan kita ke kantor pajak. Ryu mengangguk mendengarkan. Taiga menepuk bahu Ryu. Lanjutkan makanmu. Ryu mengangguk sopan dan kembali ke mejanya. Taiga juga kembali duduk dan melanjutkan makannya. Miu tergopoh-gopoh memasuki rumah. Ibu, panggilnya. Tuan Surugi berjalan dari dapur bersama teh hangat. Oh, kau sudah tiba? Tanyanya sembari terus berjalan. Bagaimana ibu ya? Tanya Miu mengikuti ayahnya ke kamar. Nyonya Surugi berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Ini, minumlah dulu, ucap Tuan Surugi pada istrinya. Nyonya Surugi terbatuk-batuk kecil. Miu duduk di pinggir tempat tidur. Ibu. Nyonya Surugi membuka mata mendengar suara putrinya. Miu? Ya bu, ayo duduk dulu. Miu membantu ibunya duduk, lalu memberikan bantal ke belakang ibunya. Ini, Tuan Surugi memberikan cangkir teh pada Miu. Ayah akan memanaskan bubur. Ia bergegas keluar. Miu membantu ibunya menyeruput teh sedikit. Sudah, ucap Nyonya Surugi menolak minuman lagi. Miu meletakkan gelas ke meja dan menatap ibunya dalam. Ibu kenapa? Tanyanya. Nyonya Surugi tersenyum tipis. Hanya tidak selera makan. Miu mengatupkan bibir dan memegang kedua tangan ibunya. Ayah bilang ibu sampai tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Jika begini terus, sebaiknya kita ke rumah sakit saja. Nyonya Surugi menggeleng pelan. Tidak perlu, ibu hanya perlu beristirahat. Kalau begitu, ibu harus makan, bujuk Miu lagi. Nyonya Surugi menghela nafas dalam. Di tempat lain, informasi dari kantor kejaksaan, ada aliran dana yang tidak biasa dari perusahaan yang kita tanamkan investasi. Jelas Ryu pada Taiga di ruang kerja. Taiga duduk bersandar ke sofa. Siapa orangnya? Ryu diam dulu. Direktur Kurosawa Yuma. Dia yang melaporkan pada seorang jaksa tentang penemuan itu, jawabnya. Taiga tersenyum miring. Benar. Kenapa tidak terpikir olehku? Ucapnya seolah itu lucu. Ia menghela napas dalam. Apakah dia juga yang melapor ke kepolisian dan dinas sosial? Tanyanya ingin tahu. Walaupun dia sudah tahu juga jawabannya. Ryu memandang ke bawah. Benar bos. Taiga tersenyum lucu. Lucu sekali. Gumamnya sendiri. Ia melipat lengan kemeja sutranya, memperlihatkan karakter Mandarin di bagian lengan bawah bagian dalam. Ada 3 baris yang sangat rapi. Berarti nama Reina dan kedua anak mereka. Kau tahu apa yang harus kau lakukan kan? Mencari informasi tentang Kurosawa Yuma, jawab Ryu. Ia mengambil berkas di meja dan amplop kecil. Saya sudah melakukannya. Taiga menatap Ryu yang selalu cepat bergerak. Keren sekali. Lalu, Ryu diam dulu. Lalu mengeluarkan sebuah foto dari amplop dan menyodorkannya kepada Taiga. Taiga mengerutkan dahi karena gelagat Ryu sembari mengambil foto. Apa? Kurosawa Yuma saudaraku beda ibu. Tebaknya asal. Ia memandang foto. Kurosawa Yuma dengan seorang wanita mengenakan pakaian pengantin. Ryu memperlihatkan layar tablet di tangannya. Lebih tepatnya, saudara ipar.
Tiba-tiba Tega langsung mengerti kenapa Ryu terdengar seperti itu. Matanya juga baru menyadari sosok wanita di sisi Yuma memiliki fitur seperti istrinya. Orang yang menikah dengan kakaknya Reina di Pulau Okinawa waktu itu Kurosawa Yuma. Ia tersenyum lucu, seolah hidupnya kini sedang berada di drama komedi satir. Dan mereka tinggal di Sukihiro Tower juga. Ryu memberitahu. Ya, Tower B. Ia menyandarkan kepala ke belakang. Ryu bingung. Anda tahu? Taiga mengusap dahinya, lalu kembali menegakkan duduk. Dia berbual sendiri padaku. Bagaimana jika Reina tahu? Gumamnya sendiri. Di tempat lain lagi. Yuma tersenyum di tempatnya mendengarkan informasi dari orang yang menghubunginya. Orang-orang dari kantor pajak sudah mendatangi mereka dan mengambil berkas. Tanyanya puas. Baik, terima kasih. Ia menarik ponsel dari telinga dan tertawa sendiri. Tatapannya berubah tajam, seperti ada seseorang yang ia benci di sana. Kanzaki Taiga, coba lihat apakah masih bisa sombong seperti itu setelah ini. Taiga termenung di teras. Ia duduk bersandar memandangi langit malam. Reina keluar dari pintu, memperhatikan Taiga yang termenung. Ia menghampiri pria itu sembari mengelus bahunya. Taiga keluar dari lamunannya dan menoleh. Reina menatap Taiga dengan senyuman mengembang. Ada apa? Tanyanya. Tangannya bergerak mengelus bahu dan rambut pria itu. Taiga menghela nafas dalam dan mengelus lutut Reina, juga menyandarkan kepalanya ke dada wanita itu. Reina meremas rambut Taiga gemas. Taiga diam dulu dengan posisi itu. Reina, aku merasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Ucapnya pelan. Kenapa? Tanya Reina. Sepertinya ada seseorang yang berusaha mengganggu keluarga kita. Jawab Taiga. Reina tertegun mendengarnya, namun tidak langsung bereaksi. Benarkah? Gumam Taiga membenarkan. Reina mengelus belakang kepala Taiga dalam diam. Aku sangat tidak senang mengetahuinya. Ucap Taiga lagi. Reina memilih kalimatnya dulu. Kau akan melakukan apa? Taiga tidak langsung menjawab. Ia mendongak memandang wajah Reina. Reina menatap kedua mata Taiga menunggu apa yang akan pria itu sampaikan. Aku ingin menjadi putra ayahku, ucap Taiga pada Reina. Reina menahan senyuman. Kau kan memang putra ayahmu. Taiga melingkarkan kedua tangan di pinggang Reina dan menatapnya lebih lekat. Bukan putra dari pendiri Kanzaki Financial Group. Ia memberi jeda. Tapi putra dari ketua geng Kanzaki. Ucapnya lebih tegas. Senyuman Reina nyaris luntur mendengar itu. Namun ia tetap mempertahankan senyumannya dan merapikan rambut Taiga untuk memalingkan pandangan. Taiga diam dulu menatap Reina. Apa tidak apa-apa? Reina diam sejenak. Lalu memandang kedua mata Taiga lagi. Kedua tangannya memegang pipi pria itu dan mengelus lembut dengan ibu jari. Aku tahu kau tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kau sukai, kecuali kau benar-benar harus. Ucapnya memulai. Jika kau memang merasa harus melakukannya, tidak apa-apa. Taiga menghela nafas dalam mendengar ucapan itu. Ia memeluk pinggang Reina lebih erat dan menyandarkan kepala ke perut istrinya. Elusan tangan Reina lebih lembut ke kepala Taiga. Tidak apa-apa, ucapnya pelan. Aku dan anak-anak akan baik-baik saja dan akan mendukung apapun yang kau lakukan untuk keluarga kita. Taiga tersenyum mendengar itu. Jangan terlalu stres memikirkannya, oke? Pinta Reina. Gumam Taiga lagi. Yuma keluar dari pintu parkiran bawah tanah gedung kantornya.
Sudah cukup larut saat itu. Tidak banyak kendaraan yang tersisa. Ia menghampiri mobilnya sembari menghembuskan nafas panjang. Ia sempat melihat sebuah mobil terparkir tidak jauh dari mobilnya. Terlihat asing untuk berada di sana. Namun ia hanya masuk ke mobil dengan hembusan nafas panjang dan meletakkan barang-barangnya ke kursi sebelah. Mobil tadi menyala, lalu bergerak keluar dari area parkir, mendekati mobil Yuma dan berhenti tepat di depan mobil itu. Yuma sudah mengenakan sabuk pengaman saat mobil itu berhenti di depan. Papaan, gumamnya kesal. Ia membunyikan klakson beberapa kali, namun mobil itu tidak kunjung pindah. Ia melepaskan sabuk pengaman dan turun dari mobil. Hei, kau tuli! Menyingkir! Pintu di sisi kemudi terbuka. Keluar Ryu dengan wajah tanpa ekspresinya. Yuma mengerutkan dahi melihat Ryu yang turun dari mobil yang belum pernah ia lihat itu. Ryu membuka pintu belakang. Yuma tampak lebih bingung melihat siapa yang keluar dari pintu belakang mobil. Taiga turun dari mobil dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia mengenakan setelan jas, jubah berbulu di kedua bahunya, rambut yang tersemi rapi. Ia merapikan jubah di bahunya terlebih dahulu, baru menatap Yuma. Auranya benar-benar berbeda. Yuma memperhatikan penampilan Taiga dari atas ke bawah. Apa-apaan kau? Taiga tersenyum tipis, lalu melangkah maju mendekati Yuma. Yuma bergerak mundur karena Taiga mendekat. Ia jadi sedikit panik dan hendak masuk ke mobil. Prak! Tangan Taiga menahan pintu yang sudah terbuka sedikit hingga kembali tertutup dengan tangannya. Lalu menatap Yuma, masih dengan senyuman di bibirnya. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream. Setiap kata yang kau suka